Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cantika dengan NIM 1101223181 dengan rekan saya Vika Latalisa dengan NIM 1101223149. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas Jarkomdat yang dimana menggunakan aplikasi Worksar sebagai tool untuk menganalisis paket dalam jaringan. Nah, di sini web yang kita gunakan yaitu eh, Zone UTM Kota Indonesia. Selanjutnya ada IP4 address yang dimana internet protokol yang di version 4-nya itu ada source-nya itu 192.168.1.11 dan destination-nya itu ada 74.125.200 dan .132. Nah, pada IP for address-nya ini terdapat dua alamat IP yang dimana yaitu source-nya 192.168.1.11 dan destination tujuannya itu ada 74.125.200.132. Kemudian kita bisa lihat di IP sumbernya itu kita menggunakan command di Windows yaitu kita ngetik IP config yang dimana itu akan langsung menampilkan eh, IP dari laptop kita pada bagian WiFi dan kita bisa mengecek IP service source-nya itu di WiFi interface yang kita gunakan. Kemudian setelah beberapa paket ditangkap, kita bisa mulai mencari paket yang memiliki IP source dan juga IP destination yang sesuai, yaitu 192.168.1.11 sebagai IP source atau WiFi interface dan 74.125.200.132 sebagai IP destination HTTP website. Nah, dalam daftar paket yang ditangkap, cari paket yang memiliki IP source dan juga IP destination. Biasanya ini akan terlihat di kolom source dan destination di jendela utama WiSAR seperti pada Ethernet yang dimana itu udah ada juga source-nya itu ada BABD D3 63365C. Kemudian ada destination-nya itu ada ZTE yaitu A4, 26 dan 38, F4, F6, 47, A4, 26, 38. Begitupun dengan source-nya. Untuk tipenya sendiri itu IP versi versi 4 yaitu 0 kali 08000. Selanjutnya ada protokol list hierarki yang dimana untuk penjelasannya sendiri itu ada di yang digunakan pada website itu ada Ethernet yang dimana itu sebagai protokol lapisan fisik yang untuk mengirimkan data di jaringan lokal. Untuk Internet Protocol version 4-nya itu protokol lapisan jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data internet. Nah, pada website sendiri itu dia akan menampilkan alamat IP, alamat internet protokolnya itu dari sumber dan juga tujuan untuk setiap paket yang ditangkap. Kemudian ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol, yaitu untuk menyediakan koneksi yang andal dan terurut antara perangkat di jaringan. Kemudian ada HTTP, yaitu sebagai protokol aplikasi yang kita gunakan untuk mentransfer data berbasis teks, gambar, audio, video, dan file lainnya di web. Kemudian ada JSON yang dimana format pertukaran data yang digunakan untuk mentransfer data terstruktur antara server dan juga klien. Kemudian ada user datagram protokol menyediakan pengiriman tanpa koneksi dan tidak dijamin. Kemudian ada DNS yaitu domain name system di mana protokol ini untuk mengonversi nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, ada HTTP GET. Nah, untuk jenis permintaan yang kita gunakan yang digunakan ini yaitu GET. Nah, dalam komunikasi HTTP,
ada dua elemen utama yaitu permintaan atau request dan response. Permintaan itu akan dikirim oleh klien, misalnya si browser web ini ke server dan respon akan dibalas adalah balasan dari si server ke klien. Nah, get di sini yaitu seperti awal itu kayak linknya gitu yaitu zone UTM kota-kota Indonesia HTML HTTP. Selanjutnya ada physical layer. Di sini untuk physical layer kita ngelihatnya di frame yang dimana si lapisan ini berurusan dengan transmisi dan juga penerimaan data mentah melalui jaringan. Ini bisa mencakup detail seperti spesifikasi kabel, kartu jaringan, dan juga aspek fisik lainnya dari jaringan. Nah, untuk data link layer, di sini di Ethernet itu ada destination dan juga source-nya. Nah, untuk data link layer ini merupakan lapisan OSI layer 2 yang menyediakan cara fungsional dan prosedural untuk mentransfer data antara entitas jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada network layer. Network layer itu Internet Protocol version 4 bisa dilihat di situ. Terus network layer itu adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang bertanggung jawab atas pengiriman paket data dari satu node ke node lain dalam jaringan. Nah, lapisan ini bekerja di antara data link layer dan transport layer tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Di Internet Protocol version 4 ini kita bisa mengetahui source-nya yaitu 192.168.1.11 dan destination-nya yaitu 74.125.200.132. Oke, selanjutnya yaitu ada transport layer. Nah, Transmission Control Protocol atau TCP itu yang memberikan namanya ke seluruh rangkaian. TCP itu digunakan untuk transmisi yang berorientasi koneksi, sedangkan user datangan protokol atau UDP yang tidak berorientasi koneksi digunakan untuk transmisi pesan yang lebih sederhana. TCP adalah protokol yang lebih kompleks. Nah, pada Transmission Control Protocol ini kita bisa mengetahui source port-nya yaitu 64789, destination port-nya yaitu 80, sequence-nya 1, acknowledge-nya 1, dan length atau panjangnya 615. Selanjutnya itu perbedaan IPv4 dan MAC address. Untuk alamat IP Internet Protocol, alamat IP adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan TCP atau IP. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan TCP atau IP itu diberikan alamat IP yang unik. Sedangkan pada alamat MAC atau Media Access Control, alamat MAC adalah alamat fisik yang unik yang terkait dengan setiap kartu jaringan atau antarmuka jaringan pada perangkat keras. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di dalam jaringan lokal atau LAN, dan bekerja pada lapisan fisik data link layer dalam model OSI. Nah, kedua alamat itu diperlukan karena fungsi dan tingkat OSI yang berbeda. Pada alamat IP dan MAC itu beroperasi pada tingkat OSI yang berbeda. Alamat IP digunakan untuk mengarahkan paket data antara jaringan yang berbeda di seluruh internet. Sementara alamat MAC itu digunakan untuk mengirim data di dalam jaringan lokal. Untuk Ethernet 2 di sini, source-nya yaitu bisa dilihat, dan destination-nya juga, typing-nya juga IP versi 4, 0 kali 0800. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan waktu. Nah, pada timestamp, yang pertama itu ada time since first frame in this TCP itu sekitar 1,6 second lah. Terus untuk yang Terus frame TCP stream yang satunya itu ada 0,02 second. Jadi waktu yang diperlukan dari mulai HTTP GET sampai dengan responnya sampai ke pengguna HTTP 200 oke itu adalah sekitar 1,63659 second.
Untuk menghitung waktu yang diperlukan, itu perlu mencari selisih waktu antara timestamp saat permintaan dikirimkan dan timestamp saat respon diterima. Selanjutnya yaitu ada UDP atau User Datagram Protocol. Ini digunakan untuk koneksi yang lebih sederhana dan tidak andal. UDP itu tidak menjamin pengiriman data dalam urutan yang benar atau deteksi kesalahan, dan tidak ada pengiriman ulang paket yang hilang. Biasanya itu digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah dan tidak memerlukan keandalan pengiriman data, seperti video streaming, game online, dan layanan DNS. Oke, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.